Shalom next gen. Shalom next gen. Oke, masih semangat ya. Fokusnya dibalikin lagi ke sini ya teman-teman ya. Sebelum aku mulai, aku mau kita saling ngobrol, nggak ngobrol, maksudnya ngomong kanan kiri depan belakang. Dengerin, silent handphonenya gitu. Ayo coba ngobrol. Tujuannya apa? Supaya kita sama-sama bisa fokus dengerin apa yang Tuhan mau omongin sama setiap kita gitu ya. Oke, jadi sebelum aku mulai, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Kezia. Kesibukannya sekarang bekerja sambil pelayanan gitu ya. Jadi hari ini mari kita sama-sama belajar. Aku dikasih tema dari tim pengajaran tentang rekonsiliasi. Mungkin dari teman-teman ada yang udah nggak asing ya dengar kata-kata rekonsiliasi. Sebenarnya pertanyaannya adalah apa sih rekonsiliasi itu? Mungkin ada yang udah tahu? Atau baru pertama kali dengar? Halo. Oke, rekonsiliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Ini menurut KBBI ya teman-teman ya. Jadi ketika ada misalnya nih ada aku sama si A nih. Hubungan aku tadinya baik-baik aja, kita best friends forever gitu ya. Tapi di tengah-tengah pertemanan kita ada sesuatu hal yang membuat kita jadi hubungannya terputus. Dan ketika aku berusaha memulihkannya lagi, kembali ke keadaan semula, itu namanya rekonsiliasi. Perlu digarisbawahi adalah pada keadaan semula. Jadi yang namanya keadaan semula itu yang tadinya semulanya sohib banget gitu ya, temenan banget, deket banget, ya itu balik lagi ke semula. Enggak ada lagi yang namanya rasa canggung atau awkward atau apapun itu. Karena kan biasanya kita kalau misalnya temenan sama seseorang terus tiba-tiba ada sesuatu disuruh temenan lagi pasti canggung kan, pasti ngerasa kayak aduh enggak deh takut nanti dia nyakitin lagi atau takut nanti gue nyakitin lagi. Tapi rekonsiliasi ini ada bertujuan untuk memulihkan hubungan, entah hubungan persahabatan atau hubungan apapun gitu ya, hubungan ke keadaan semulanya gitu. Kalau rekonsiliasi dalam kekristenan, ya kita bisa tahu dari peristiwa penyalipannya Tuhan Yesus, gitu ya. Rekonsiliasi yang Tuhan lakukan adalah Dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan perlu melakukan rekonsiliasi, gitu ya? Kayak Tuhan kan maha besar, Tuhan kan bisa melakukan apapun. Kenapa Tuhan perlu memperbaiki hubungan antara Tuhan dengan manusia, gitu? Poin pertama, mungkin boleh dibantu slide-nya. Kenapa Tuhan perlu melakukan rekonsiliasi? Oke, tulisannya cukup kebaca ya teman-teman ya. Jadi, yang pertama adalah untuk memperbaiki hubungan Tuhan dengan manusia. Kenapa perlu diperbaiki? Karena hubungan manusia dengan Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu otomatis terputus. Kenapa bisa terputus? Yuk sama-sama kita baca ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat 5. Kebaca ya teman-teman? Kebaca ya, yuk mari sama-sama kita baca dengan suara yang lantang sampai telinga kita kedengeran. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi di ayat ini kita sama-sama punya satu pemahaman, punya satu pengertian bahwa di dalam Tuhan itu sama sekali nggak ada kegelapan, nggak ada setitik pun kegelapan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan tuh benar-benar pure, murni, Dia itu adalah terang, gitu ya. Kenapa Tuhan perlu melakukan rekonsiliasi? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungannya tuh terputus. Kegelapan dosa itu jadi menaungi manusia, gitu ya. Makanya itu Tuhan mau melakukan rekonsiliasi supaya hubungannya itu tetap terbangun. Supaya kita tetap bisa terkoneksi sama Tuhan, supaya kita tetap bisa curhat-curhatan sama Tuhan, supaya kita tetap bisa ibadah hari-hari ini. Coba bayangin Tuhan gak turun 2000 tahun yang lalu, Dia gak melakukan rekonsiliasi, kita belum tentu bisa loh teman-teman ibadah pada hari ini. Kita gak bisa. Kenapa? Karena kita gak kudus, karena kita gak suci gitu loh. Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus, Tuhan itu terang, gak bisa dijadi satu gitu ya.
Nah, contohnya ada di Matius 27 ayat 45 sampai 46. Ini adalah peristiwa penyalipan Tuhan Yesus. Aku bacain aja. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan engkau? Gini ya teman-teman. Ketika Tuhan merelakan dirinya disalib, dia kan jadi menanggung dosa kita semua nih, ya kan? Tuhan yang tadinya terang, jadi gelap karena dosa-dosa kita yang dia tanggung. Dari ayat ini kita mengerti dan kita memahami bahwa Tuhan sendiri aja hubungannya terputus sama Allah. Karena dosanya itu. Itu sebabnya Tuhan perlu melakukan rekonsiliasi. Itu sebabnya Tuhan perlu datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan antara kita dengan Tuhan. Tanpa adanya sebuah pengorbanan, hubungan itu gak akan bisa pulih. Tanpa adanya sebuah penyalipan Tuhan Yesus, gak akan bisa pulih hubungan kita sama Tuhan. Next slide. Yang kedua, kenapa Tuhan perlu melakukan rekonsiliasi atau kenapa Tuhan mau melakukan rekonsiliasi? Ini yang aku mau tekanin untuk kita hari-hari ini ya, poin kedua ini. Rekonsiliasi adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Ayatnya, ayat klasik. Kalian udah pasti sering dengar, bahkan mungkin udah hafal di luar kepala. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Tuhan mau melakukan rekonsiliasi? Karena dia mau memulihkan hubungan. Kenapa Tuhan mau memulihkan hubungan? Karena dia mengasihi kita. Tanpa sebuah hubungan, gak bisa kita gitu menyatakan, misalnya nih, aku gak berhubungan sama Cicaca. Cicaca gak akan pernah tahu kalau aku sayang sama dia. Atau misalnya aku gak bangun hubungan sama Ciwendy, Ciwendy pun gak akan tahu kalau misalnya aku gak pernah hubungan sama Ciwendy, aku gak pernah menyatakan langsung, gak ada action yang aku lakukan, gak ada tindakan langsung yang aku lakukan. Itu sebabnya Tuhan melakukan rekonsiliasi, karena dia begitu mengasihi kita. Cuma hari-hari ini pertanyaannya adalah, seringkali gitu ya, tapi aku berharap kita semua di tempat ini gak ada yang kayak gini. Seringkali mungkin kita ngedengar peristiwa penyalipannya Tuhan Yesus, pengorbanannya Tuhan Yesus, kematiannya Tuhan Yesus, mungkin itu udah sering didengar telinga kita, maka bagi kita itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Itu adalah sesuatu hal yang, oh iya gue tahu, udah. Tanpa kita meresapi, tanpa kita menghidupi, tanpa kita membayangkan gitu ya, betapa hebatnya pengorbanan Tuhan. Hari-hari ini ketika kamu dengar kata-kata Tuhan Yesus disalib, atau ketika kamu membayangkan peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, masihkah hati kamu terenyuh? Hari-hari ini masihkah kamu menganggap bahwa itu adalah pengorbanan yang terbesar yang ada di dalam kehidupan kamu? Yakin dan percayalah, di dunia ini gak ada pengorbanannya yang lebih besar daripada peristiwa penyalipannya Tuhan Yesus. Gak ada teman-teman. Sama sekali gak ada. Peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, dikorbankannya Tuhan Yesus itu adalah peristiwa paling besar. Mungkin kita berpikir gini ya, oh peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, Tuhan berkorban cuma pas di atas kayu salib, atau pas Tuhan lagi dicambuk, dipakai mahkota duri, harus bawa salib yang begitu besar di Gunung Golgota terus disalib. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sudah dilakukan dari ketika dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Namanya anak tunggal, anak satu-satunya itu pasti disayang banget sama orang tuanya. Mungkin anak-anak tunggal di sini tahu ya, atau orang tua yang punya anak tunggal pasti, ini cuma satu-satunya nih, anak gue satu-satunya, udah pasti sayangnya minta ampun. Orang cuma satu, gak ada lagi, sorry itu saya ibarat kasarnya kayak gitu. Tapi dari situ kita mengerti dan kita belajar bahwa Tuhan rela loh mengaruniakan anaknya yang tunggal. Buat siapa? Buat kamu dan saya. Buat kita yang gak ada apa-apanya ini. Gitu loh. Pengorbanan Tuhan itu sudah Tuhan lakukan dari sejak dia memutuskan untuk mengaruniakan anak yang tunggal. Dan ketika Tuhan memutuskan untuk lahir di kandang domba. Kenapa Tuhan harus lahir di kandang domba? Tuhan bisa aja kok dia mengatur segala sesuatu skenario di universe ini, dia lahir di rumah sakit mewah, di istana kerajaan mana, bisa gak? Bisa.
orang Tuhan Maha Pengatur, Tuhan Maha segalanya. Tapi kenapa dia membiarkan dirinya lahir di kandang domba? Supaya nggak ada lagi pola pikir kayak, oh Tuhan lahir untuk orang-orang kaya aja. Buktinya dia lahir di istana yang mewah. Saya yang nggak punya apa-apa, yang cuman manusia biasa, yang nggak pinter, nggak kaya, nggak ada skill apapun. Tuhan nggak mati buat saya, enggak teman-teman. Tuhan mati untuk kita semua. Dia merelakan dirinya loh teman-teman. Untuk lahir di kandang domba, dia dibesarkan, dia merendahkan dirinya setara sama manusia. Dia yang bisa melakukan apapun, tapi dia menjadikan dirinya sama kayak manusia, sama kayak kita. Kita yang sebagai pelayan aja, bukan di tempat ini ya, sebagai pelayan Tuhan aja kadang masih banyak banget yang sombong. Yang merasa, oh saya pelayan Tuhan, saya berkontribusi banyak di gereja ini. Saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tapi Tuhan, di atas segala Tuhan, Bapa segala Bapa, Raja segala Raja, dia rela menyetarakan dirinya dengan kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Cuma itu poinnya. Hari-hari ini masihkah kamu membayangkan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Tuhan adalah rekonsiliasi yang benar-benar luar biasa. Mungkin di sini ada yang ini ya, dalam membangun hubungan relationship misalnya sesama crush gitu ya, misalnya sama gebetan, berusaha banget gitu gimana caranya ya supaya bisa tetap chatting, misalnya udah malam nih pura-pura ketiduran, terus besoknya dibalas lagi SBB aku semalam ketiduran biar besok bisa lanjut lagi chatnya gitu ya. Tanpa disadari kita juga melakukan itu loh, kita juga melakukan tindakan untuk kita untuk kita tetap terkoneksi, untuk kita tetap bisa terhubung sama orang yang kita sayang, orang yang kita cintai. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap melakukan hal itu sama Tuhan? Apakah kita tetap mau bangun hubungan sama Tuhan gitu loh. Hari-hari ini mungkin pemikirannya adalah kayak gini, gue udah terlalu berdosa Ci, gue udah terlalu hina, keluarga gue udah terlalu bobrok, gue udah kerjanya setiap hari nyontek mulu, setiap hari bohongin orang tua terus, hidup gue gak bener, hidup gue udah jauh dari Tuhan. Gitu ya, seringkali kita ngerasa kita tuh gak layak untuk datang sama Tuhan. Tapi satu yang perlu kita tahu, kedatangan kita atau kepulangan kita adalah hal yang paling Tuhan tunggu-tunggu sepanjang hidup kita. Ketika kamu memutuskan untuk kamu tidak kembali karena kamu merasa berdosa, ketahuilah Tuhan lagi nungguin kamu, dia lagi ngeliatin kamu. Kapan ini anak gue balik ya? Kapan si Kezia balik ya? Dia tuh lagi nungguin loh. Kenapa aku bisa bilang gitu? Kita belajar dari 3 perumpamaan yang ada di Lukas 15. Mungkin nanti teman-teman boleh baca satu pasal ini, boleh direnungin. Tapi aku gak akan bacain satu pasal penuh, aku cuma mau bahas 3 perumpamaan yang ada di dalamnya. Perumpamaan yang pertama adalah tentang perumpamaan domba yang hilang. Ayatnya ayat 6-7. Aku bacain aja. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tadi kita udah nyanyi lagunya sama-sama ya. Tuhan rela, bukan berarti 99 orang gak penting ya. Tapi maksudnya gini, untuk satu orang aja Tuhan rela loh. Cuman satu. Aku suka banget quotes yang disampaikan Kagama waktu dulu, udah lama banget. Kagama bilang gini, dia yakin dan percaya meskipun di dunia ini cuman ada dia seorang, Tuhan tetap mau datang. Tuhan tetap mau mati. Tuhan tetap mau melakukan rekonsiliasi. Tuhan tetap mau mengorbankan dirinya. Kenapa? Karena di mata Tuhan setiap kita itu penting. Perumpamaan kedua tentang dirham yang hilang ya, ayat 9-10. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Langsung kita ke perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin pasti kalian udah sering dengar ya perumpamaan anak yang hilang. Jadi si anaknya ini berdosa lah gitu ya. Bapaknya masih hidup tapi dia minta harta warisan bagian dia. Terus dia foya-foya, akhirnya dia pulang karena dia udah gak punya apa-apa. Dia
udah miskin, bahkan untuk makan aja dia udah gak punya gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang, dan ketika dia pulang, meskipun dalam keadaan kotor, meskipun dalam keadaan bau, karena kan dia habis dari kambing babi ya, bapaknya tetap nyambut dia loh dari jauh. Bapaknya tetap peluk dia, bapaknya tetap bilang pakaikan jubah yang terbaik, pakaikan cincin-cincin, suruh sembelih lembu, kita berpesta bersama-sama. Itu kasih Tuhan sama kita. Hari-hari ini mungkin kita berpikir kayak, bahkan bukan cuman pikiran kita gitu ya, mungkin orang-orang di sekitar kita bilang kayak, percuma lu ke gereja, orang hidup lu gitu-gitu doang, lu aja masih berdosa, ngapain ke gereja, gak usah ke gereja. Cuma jadi batu sandungan, buat apa pelayanan, bla 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 bla. Seringkali tipu muslihat iblis tuh kayak gitu. Dibilang kita terlalu berdosa untuk melakukan pertobatan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah justru orang yang berdosa itu yang paling butuh pertobatan. Ketika kamu merasa kamu tidak butuh pertobatan karena kamu terlalu berdosa, salah besar. Kamu sakit, tapi kamu gak mau minum obat, ya kamu akan mati. Kamu berdosa, kamu gak mau hidup dalam pertobatan. At the end of the day kamu akan mati. Rekonsiliasi yang Tuhan lakukan akan sia-sia. Meskipun Tuhan udah berusaha sedemikian keras untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia, itu semua akan jadi sia-sia. Karena kita tetap hidup dalam kegelapan. Mungkin ada yang bilang juga kayak, oh gak apa-apa Ci, Senin sampai Jumat gitu ya, kalau di sekolah atau di kampus, di tempat kerja, aku hidupnya sembrono aja, nyontek, sikut-sikutan sana sini sama teman kerja, terus apa berbuat curang, gak apa-apa, nanti aku bertobatnya Sabtu Minggu, jadi Kristennya weekend only gitu ya, atau Senin sampai Jumat bukan jadi orang Kristen, Sabtu Minggunya baru jadi orang Kristen. Ya mungkin kamu bisa menjalani kehidupan itu secara jasmani kamu bisa, tapi secara rohani kamu gak akan pernah bisa menjalani kehidupan kayak gitu. Contohnya simpelnya kayak gini, kalau kamu lagi berenang, kamu pergi nih kolam renang misalnya sama teman atau sama keluarga, bisa gak kamu berenang nih, kamu cuma nyelupin kaki kamu yang sebelah kanan doang, sebelah kiri kamu di daratan, gak bisa kan, kamu kan gak bisa berenang. Pilihannya adalah kamu nyelamin kaki kamu dua-duanya, ya pilihannya meskipun kamu tenggelamnya cuma segini atau segini, intinya kamu ada di dalam air kan. Dan ketika kamu keluar dari air itu, kamu ada di dalam daratan. Kamu gak bisa bilang kayak, oh gak apa-apa, saya mau hidup di area abu-abu. Hitam enggak, putih enggak, abu-abu aja, karena itu warna kesukaan saya. Ya gak bisa begitu. Namanya udah dibilangin, Tuhan adalah terang, di dalam terangnya Tuhan gak ada kegelapan. Ya kalau misalnya kita bilang kita anak-anaknya Tuhan, kita hidup dalam pertobatan setiap harinya, ya itu makanan kita sehari-hari. Setiap hari hidup bertobat. Itu yang harus kita jadikan gaya hidup kekristenan kita tuh itu. Bukan berarti kamu berpikir, oh enggak lah aku udah terlalu berdosa, aku gak mau bertobat. Tuhan pun gak kayaknya saya gak layak deh Tuhan buat buat bertobat gitu ya. Karena saya terlalu kotor, saya terlalu jijik gitu. Misalnya kamu berpikir kayak gitu. Tapi kita yang ada di ruangan ini gitu ya, semua kita yang ada di ruangan ini, siapa sih yang gak berdosa? Setiap dari kita pasti berdosa. Gak bisa dibilang, oh dosanya si ini kecil, dosanya si ini besar, dosanya si ini dikit, dosa si ini banyak, dosanya ini gampang dimaafin, dosa yang ini susah dimaafin. Gak ada teman-teman dosa yang kayak gitu. Di mata Tuhan dosa adalah dosa. Gak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak membutuhkan pengampunan, tapi gak ada juga dosa yang terlalu besar yang gak bisa Tuhan ampunin. Makanya ketika saya tuh pengen nekaninnya tuh gini loh teman-teman. Tuhan tuh udah berbuat sedemikian rupanya gitu loh. Buat kita yang bukan apa-apa, yang cuma debu dan tanah, bahkan kita hidup sampai sekarang aja karena Tuhan gitu loh. Dia udah berbuat sebegitunya buat kita. Apa sih yang bisa kita lakukan buat Tuhan hari-hari ini? Ya hidup dalam pertobatan. Gak akan pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Selama kamu masih dikasih kehidupan di hari ini, selama kamu bisa bangun di pagi itu, maka hidupi hari itu dengan penuh pertobatan. Kalau Tuhan tegur kamu melakukan kesalahan, bertobat. Jangan kamu melakukan denial. Oh gak bisa Tuhan, saya begini karena si ini, saya begini karena si ini, saya begini, saya berdosa karena dia yang ngajak, saya berdosa karena si ini nyakitin saya, gak bisa gitu.
Keputusan itu ada di tangan kita, mau hidup dalam pertobatan atau tidak hidup dalam pertobatan. Maukah kita bikin rekonsiliasinya Tuhan ini menjadi rekonsiliasi yang benar-benar bisa memulihkan hubungan kita sama Tuhan, atau cuman sekadar ya udah, sorry to say, itu cuman sekadar dongeng belaka doang. Jangan sampai kita menganggap bahwa pengorbanannya Tuhan Yesus itu, kematiannya Tuhan Yesus itu cuman sekedar pemanis telinga doang. Cuman biar kelihatannya di gereja tuh kudus gitu, nangis, ngebayangin yang kayak gitu-gitu. Jangan teman-teman. Karena pengorbanan Tuhan tuh terlalu mahal kalau misalnya kita nganggepnya kayak gitu. Jangan bikin rekonsiliasinya Tuhan jadi sia-sia. Mungkin teman-teman pemusik boleh naik. Gini ya teman-teman. Cintanya Tuhan buat kita itu wah banget gitu ya. Masihkah kamu hari-hari ini merinding ketika dengar Tuhan itu mengasihi kamu, Tuhan itu mencintai kamu? Atau hari-hari ini kamu udah kayak ngerasa, oh ya udah, oh ya saya tahu Tuhan mengasihi saya juga mengerti Tuhan mencintai saya. Atau hari-hari ini masih nggak kamu punya sense kayak, aduh Tuhan tuh sayang banget loh sama gue. Padahal gue tuh gak layak, tapi dia tetap sayang loh sama gue. Apa ya yang bisa gue lakuin buat Tuhan ya? Masih gak kita memikirkan kayak gitu? Atau jangan-jangan hari-hari ini ya gitu. Karena terlalu sering dengar telinga, kita jadi kebiasaan. Itu jadi cuman sekadar kata-kata yang lewat aja. Tanpa kita tahu bahwa Tuhan itu memang benar-benar sayang sama kita. Hari-hari ini aku mau sama-sama kita renungin yuk. Aku udah selesai teman-teman. Aku udah selesai, tapi aku yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan mau ngomong sama kamu bahwa kamu itu benar-benar dikasihi sama Tuhan. Yuk sama-sama kita pejamin mata kita. Beberapa menit ke depan kita sama-sama masuk lagi ke dalam hadiratnya Tuhan. Tenggelam lagi yuk ke dalam hadiratnya Tuhan hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini kamu udah jauh dari Tuhan. Hari-hari ini kamu udah gak punya hubungan lagi sama Tuhan. Hari-hari ini kamu cuma datang ke gereja, tapi kamu gak ngerasain Tuhan. Tapi satu yang perlu kalian tahu, Tuhan tuh benar-benar nungguin kalian buat balik 100% sama Dia. Tuhan tuh, bayangin ya teman-teman ya, bayangin. Tuhan ada di sebelah kamu, atau Tuhan ada di depan kamu, Dia lagi nungguin kamu. Dia lagi ngeliatin kamu, Dia lagi bilang, anakku, aku mengasihi kamu. Yuk, balik sama aku. Ingat teman-teman, gak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak membutuhkan pengampunan. Dan gak ada dosa yang terlalu besar yang gak bisa Tuhan ampuni. Jadi mau seberapa bobrok kamu, mau seberapa hancur kamu hari-hari ini, Tuhan tetap akan bersuka cita ketika kamu balik. Tuhan gak peduli latar belakang kamu, Tuhan gak peduli apa yang kamu alami hari-hari ini. Yang Dia pedulikan adalah Dia mau kamu datang. Yuk sama-sama kita mau nyanyiin lagu ini. Biarlah lagu ini jadi renungan kita hari-hari ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yuk sama-sama teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan ya Tuhan, pengorbanan-Mu lebih besar, terlalu sangat besar untuk kami terima bahkan Tuhan. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
kita berbahasa roh sama-sama yuk. Gak peduli seberapa bobrok kamu, gak peduli seberapa hancurnya kamu, gak peduli seberapa berdosanya kamu, Tuhan tetap terima kamu balik. Yuk sama-sama anak-anaknya Tuhan, kita kembali, kita kejar lagi hadiratnya Tuhan. Mari sama-sama kita hidupi rekonsiliasi yang Tuhan udah lakuin buat kita. Jangan menganggap itu adalah hal sepele, jangan menganggap itu adalah hal yang murahan, karena itu adalah hal yang termahal yang pernah kita terima. Hal itu adalah lebih berharga dari emas, berlian, permata, atau apapun juga yang ada di dunia ini, teman-teman. Jangan mau kita ditipu sama iblis. Jangan mau kita dimanipulasi sama iblis. Ingat teman-teman, iblis paling gak suka sama yang namanya pertobatan. Ketika kamu bertobat, ketika kamu mengaku dosa, maka kamu udah menang satu langkah dari dia, dan dia gak mau kamu menang. Tapi ingat teman-teman, Tuhan selalu mau kamu dekat sama dia. Tuhan nungguin kamu untuk kamu balik sama dia. Kalau dari diri kamu aja kamu gak mau balik, Tuhan cuma bisa ketuk pintu hati kamu aja. Yuk, bukain yuk buat Tuhan yuk. Jangan biarin Tuhan nunggu lebih lama lagi. Udah cukup Tuhan nunggu begitu lama. Udah cukup kita hidup dalam kompromi. Mari sama-sama kita hidupi, mari sama-sama kita ubah gaya hidup kita beneran jadi generasi Yeremia-nya Tuhan, yang gak pernah mau kompromi sama dosa. Ingat teman-teman, sekecil apapun dosa kamu sekarang, akui di hadapan Tuhan, minta ampun. Sebesar apapun dosa kamu, akui, minta ampun sama Tuhan. Jangan pernah kamu buka celah buat iblis. Ketika kamu menyembunyikan dosa itu, kamu membuka iblis, celah untuk iblis masuk ke dalam kehidupan kamu dan merenggut semuanya. Maka sia-sialah rekonsiliasi yang Tuhan udah lakuin. Jangan pernah sembunyikan dosa. Hari-hari ini akui dosa di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu maha pengasih kok. Dia sayang sama kamu. Dia gak akan menghakimi kamu. Yakin dan percayalah, kalau dia menghakimi kamu, dia gak akan mau turun ke dalam dunia ini untuk merelakan hidupnya. Karena dia begitu mengasihi kamu, dia mau kamu terus hidup dengan dia. Makanya dia turun ke dalam dunia ini. Tuhan, biarlah sharing hari ini, dari sharing hari ini kami sama-sama belajar untuk kami bisa menghidupi pertobatan, untuk kami bisa sama-sama Tuhan menghargai apa yang udah Tuhan lakuin. Biarlah setiap kami bisa benar-benar hidup dekat sama Tuhan. Biarlah setiap kami menyadari bahwa kami itu berharga, sebegitu berharganya kami di mata Tuhan. Biarlah setiap hari kami hidup dalam pertobatan. Biarlah Tuhan kasih-Mu, sukacita-Mu, anugerah-Mu, roh-Mu mengalir atas setiap kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi kitab terbukanya Tuhan, dan hidup kami bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, hamba-Mu sudah selesai, tapi hamba-Mu yakin dan percaya roh-Mu gak akan pernah selesai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan doa-doa kami. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin.